فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Muhammad Muhsin. Pada saat ini, konten kali ini kami akan menceritakan kisah seorang wali min awliyaillah. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dari kota Surabaya. Beliau lahir di kota Khalaq Rasyid, Hadramut, Yaman Selatan pada tahun 1265 Hijriah atau tahun 1845 Masehi. Sejak kecil beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi. Sejak itu beliau menjadi besar dalam didikan pamannya sehingga mengikuti jalan dan perilakunya. Ayah beliau, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, telah berpergian ke Indonesia untuk berdakwah. Sejak kecil ia diasuh oleh pamannya, Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi, yang wafat di kota Cirebon serta dimakamkan di sana. Ayahandanya, Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, berdakwah ke Indonesia dan wafat pada tahun 1919 Masehi di Jatiwangi, Majalengka. Sedangkan ibu beliau adalah Syekhah Sulumah binti Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kita mengenal nama ini, nama ayah beliau, berarti nama kakek daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus adalah Syekh Salim bin Sumair, yaitu penyusun kitab Safinatun Najah. Pada masa mudanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi telah menuntut ilmu agama yang cukup mendalam, menguasai dan memahaminya. Berbagai ilmu agama yang beliau dapatkan dari ulama masa itu, diantaranya ilmu tafsir, kemudian beliau juga belajar ilmu hadis dan ilmu fikih. Para ulama dan orang-orang soleh saat itu telah menyaksikan ketakwaan dan kedudukan beliau sebagai ulama yang amil, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Status sebagai anak yatim tidak berpengaruh kepada terhadap diri beliau, karena ibunya dengan penuh kesabaran mendidiknya. Ditambah lagi asuhan dan perhatian dari para pamannya, terutama Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi yang menjadi munsib Al-Habsyi di negerinya. Beliau dibesarkan dalam didikan pamannya ini agar bisa mengikuti jalan dan perilakunya. Sebelum genap berusia 7 tahun, beliau telah mulai mempelajari Al-Quran kepada Muallim Ali Juwai pada tempat pengajian umum di Haudah. Kemudian beliau menghatamkannya pada Syekh Ahmad Al-Baiti, munsib di Kubah datuknya Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, kita juga mengenal nama ini adalah nama yang mengarang kitab Risalatul Jami'ah. Dalam perjalanan menuntut ilmunya, beliau mengerahkan seluruh segala kemampuannya untuk belajar, baik ketika masih di Haudah maupun di berbagai tempat lain di Hadramut. Di sebagian tempat beliau menetap dalam waktu yang lama, ada yang sebentar, ya berbeda-beda di beberapa tempat tersebut. Beliau sempat ke Al-Ghurfah, kemudian ke Sewun, kemudian ke Tarim, kemudian juga ada di Sibam juga sempat, kemudian ke Doan juga. Itu sebagian daripada kota-kota yang pernah beliau datangi pada saat itu. Selain mempelajari Al-Quran, masa kecil beliau juga belajar ilmu fikih, hadis, tafsir, tasawuf, nahwu, saraf, dan sebagainya. Di dalam Gurrah Al-Ain, di dalam kitab Gurrah Al-Ain disebutkan di antara kitab-kitab yang dibacanya pada pamannya, yang ketika belajar kepada pamannya, Al-Habib Saleh, dan paman yang lain Al-Habib Abdullah, adalah kitab Ar-Risalatul Jami'ah, karya datuknya yang tadi saya sebutkan, Habib Ahmad bin Zain. Kemudian beliau juga membaca kitab Bidayatul Hidayah dan Umdah As-Salik dalam fikih. Kemudian juga beliau belajar Al-Jurumiyah dan Al-Mutammimah dalam nahwu kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Taha Al-Haddad. Beliau belajar membaca kitab Fathul Mu'in, rujukan yang sangat penting dalam fikih Syafi'i.
Guru-gurunya yang lain dalam fikih dan tasawuf adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, kita mengenal juga nama ini adalah nama pengarang daripada Maulid Syamsul Durar. Kemudian ada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saqqaf. Kemudian Al-Habib Hasan bin Husain bin Ahmad Al-Haddad. Dan lain-lain sebagainya. Di antara semua guru-gurunya yang menjadi syehfat atau pembuka adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sejak kecil beliau sering didoakan dan diilbas. Diilbas itu dikenakan pakaian. Jadi dipakaikan pakaian yang tujuannya sebagai pengangkatan atau pengakuan oleh para alim ulama. Muridnya beliau yang bernama Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Tahir Al-Haddad mengatakan dalam kitab Ghurrah Al-Ain bahwa di antara yang mendoakan dan mengilbasnya adalah Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, ini seorang ulama terkemuka ini. Ini banyak gurunya yang telah melihat kelebihan sejak kecil. Mereka telah melihat tanda-tanda kewalian pada dirinya. Pada tahun 1281 pada usia 16 tahun, beliau menunaikan haji untuk pertama kalinya dengan menaiki kapal dagang yang menuju ke Jeddah. Nah, setelah itu kembali ke negerinya Haudah, tetapi hanya beberapa bulan. Nah, kemudian beliau berangkat lagi menunaikan haji yang kedua kalinya. Setelah selesai, beliau tidak langsung pulang, melainkan menetap di Haramain dan menimba ilmu kepada para ulama. Di antara para gurunya di Haramain adalah Sayyid Fadl bin Alwi bin Muhammad bin Sahal Maulad Dawilah, yang kemudian menjadi tokoh habaib di Turki. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Allamah Sayyid Umar bin Abdullah Al-Jufri, kepada Al-Allamah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azhab. Beliau juga mendalami tajwid kepada Sayyid Muhammad An-Nur. Kemudian takdir Allah menentukan beliau untuk pergi ke India. Tapi karena hatinya merasa tak tenang tinggal di sana, dan akhirnya dalam beberapa waktu beliau berhijrah menuju ke Indonesia. Selama beberapa tahun beliau tinggal di Jakarta menggeluti perdagangan di samping belajar kepada Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, dan juga belajar kepada Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hasan Al-Jufri dan sejumlah tokoh ulama lainnya. Demikianlah terus berlanjut sampai Allah melimpahinya cahaya ilmu dan kewalian yang membuatnya masyhur, terkenal di mana-mana. Maka berdatanganlah orang-orang yang ingin belajar dan mendapatkan manfaat darinya dari berbagai tempat. Di antaranya yang datang kepada beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang kemarin minggu lalu kita ceritakan dalam konten. Kemudian ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian ada Al-Habib Tahir bin Alwi Al-Haddad, kemudian ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Akhlak dan budi pekertinya sangatlah baik. Beliau adalah seorang yang pemurah dan terkasih sayang, yang punya kasih sayang luar biasa kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang lemah. Apa-apa yang Allah berikan kepadanya tidak segan-segan beliau memberikannya kepada siapapun yang mendatanginya. Beliau seorang yang murah senyum, lemah lembut tutur katanya, dan sangat baik sambutannya. Itulah perangainya meneladani maksud kami. Itulah perangainya meneladani perangai datuknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang duduk di sampingnya akan merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai. Dan dipilihnya sebagai sahabat karib. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Salah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, telah mengutarakan dalam surat menyurat dengan beliau, yang artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang berpergian ke Indonesia untuk bekerja dan mencari harta keduniaan. Tetapi sesungguhnya putra kami, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bekerja dalam dakwah Islamiyah untuk mencapai As-Siddiqiyah Al-Kubra, yaitu tingkatan tertinggi di kalangan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pergi haji ke Mekah dan berziarah ke Madinah kepada datuknya baginda Nabi Muhammad SAW untuk yang ketiga kalinya. Pada ziarah kali ini beliau menuntut ilmu dari ulama-ulama Al-Haramain. Di antaranya ulama yang terkenal di Mekah saat itu
yaitu adalah Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah seorang ulama yang berakhlak mulia. Tak heran jika masyarakat di sekitar rumahnya, bahkan juga hampir di seluruh Surabaya, setelah beliau pindah dari Jakarta ke Surabaya, sangat mencintai beliau, hormat dan segan kepadanya. Ia juga dikenal sebagai juru damai. Setiap kali timbul perbedaan pendapat, ada konflik, ada pertikaian di antara dua orang atau dua pihak, ia selalu tampil mencari jalan keluar dan mendamaikannya. Sesulit dan sebesar apapun, ia selalu dapat menyelesaikannya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi lebih dikenal sebagai ulama yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. Itu sebabnya kaum muslimin menjulukinya sebagai bapak kaum fakir miskin dan anak yatim. Semasa hidupnya, ia rajin berdakwah ke beberapa daerah. Dalam perjalanan dakwah, ia tidak pernah menginap di hotel, melainkan selalu bermalam di rumahnya salah seorang habaib untuk menyambung tali silaturahmi. Hampir setiap hari banyak tamu yang bertandang ke rumahnya. Sebagian dari mereka datang dari luar kota. Selalu ia datang menyambut dengan senang hati dan ramah. Jika tamunya tidak mampu, ia selalu mempersilahkan menginap di rumahnya, bahkan memberinya ongkos pulang, dikasih hadiah buat keluarganya. Menyenangkan hati para tamu-tamunya. Ia juga memelihara sejumlah anak yatim yang ia perlakukan seperti halnya anaknya sendiri. Itu sebabnya mereka menganggap Habib Muhammad sebagai ayah kandungnya mereka sendiri. Tidak hanya memberi mereka tempat tidur, pakaian, dan makanan. Setelah sudah dewasa pun mereka dinikahkan oleh Habib Muhammad. Sebagai dermawan, ia juga dikenal gemar membangun tempat ibadah. Al-Habib Muhammad misalnya banyak membantu pembangunan beberapa masjid di Purwakarta. Kemudian juga membangun masjid juga di daerah Jombang, Jawa Timur. Dialah pula yang pertama kali merintis penyelenggaraan haul para wali Allah dan sholihin. Untuk pertama kalinya, beliau Al-Habib Muhammad menggelar haul Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal, Jawa Tengah. Ia juga merintis kebiasaan berziarah ke makam para aulia dan sholihin. Inilah kebiasaan beliau selama hidupnya. Juga tak ketinggalan rumah beliau selalu terbuka untuk tamu. Tak pernah kosong daripadanya. Terlebih lagi fakir miskin, anak yatim yang tidak mempunyai hasil yang menentu. Mereka menginap itu di rumahnya beliau, rumahnya Al-Habib Muhammad. Pada setiap hari Kamis bulan Rabiul Awal, beliau mengadakan pembacaan maulid. Seperti yang dilakukan oleh gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Sewun. Beliau melaksanakannya daerah Jatiwangi dekat Cirebon, kemudian pindah ke Bogor, kemudian ketika beliau hijrah ke Surabaya, juga dipindahkannya ke Surabaya dengan bantuan dari keluarga Kapten Arab di sana, keluarga Bubsit. Demikianlah hal itu berlangsung terus-menerus sampai beliau wafat. Sepeninggalnya, yang meneruskannya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Jakarta, di sekolah Jamiatul Khair, setelah meminta izin kepada para pengurusnya. Maulid ini berlangsung terus sejak tahun 1338 Hijriah atau tahun 1920 Masehi sampai tahun 1936 Masehi atau 16 tahun. Ketika Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi membangun masjidnya di Kuitang, ia pun memindahkan gelaran maulid ke masjid itu pada tahun 1937 Masehi. Menjelang wafatnya Habib Muhammad, beliau menyampaikan sebuah wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dia menganugerahkan keberkahan kepada kalian dalam menegakkan agama terhadap istri, anak, dan para pembantu rumah tangga. Hati-hati, jangan menganggap remeh masalah ini, karena seseorang kadang mendapat musibah disebabkan orang-orang yang di bawah tanggungannya, yaitu istri, anak, dan pembantu. Sebab dia adalah pemegang kendali rumah tangga. Beginilah keadaan beliau semasa hidupnya, selalu taat dan takwa kepada Allah.
selalu memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah, memanfaatkan waktu dan umurnya, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah, sampai akhir hayatnya, memenuhi panggilan Allah untuk kembali ke alam baka pada pertengahan malam Rabu 12 Rabiul Tsani 1337 Hijriah atau pada tahun 1917 Masehi di kota Surabaya, dan dimakamkan pada waktu asar hari Rabu setelah disolatkan oleh imam yang menyolati adalah seorang tokoh besar, seorang wali yang juga sekaligus menantunya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Ampel, Gubah, Surabaya. Semoga kita bisa mendapatkan Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari kisah ini dan meneladani tindak tanduk Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi kepada beliau. Lahul Fatihah.